Seperti yang teman-teman ketahui, burung kenari memerlukan pakan berupa bijian, sayur, buah, serta telur. Untuk pakan biji-bijian sendiri sudah saya bahas di kesempatan sebelumnya atau di video sebelumnya. Buat yang belum melihat tentang bijian pakan kenari bisa dicek di beranda video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas extra fooding atau burung kenari yang bagus. Saya mulai dari sayur, buah, serta telur. Apa saja extra fooding yang bagus buat kenari? Langsung kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya di channel GKN Bird Farm Official, channel seputar dunia kicau pastinya. Apa kabar teman-teman kicauannya semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, serta dilancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini masih di seputar burung kenari. Seperti yang teman-teman ketahui, burung kenari memerlukan pakan berupa bijian, sayur, buah, serta telur. Untuk pakan biji-bijian sendiri sudah saya bahas di kesempatan sebelumnya atau di video sebelumnya. Buat yang belum melihat tentang bijian pakan kenari bisa dicek di beranda video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas extra fooding atau burung kenari yang bagus. Saya mulai dari sayur, buah, serta telur. Apa saja extra fooding yang bagus buat kenari? Langsung kita ke pembahasannya. Pada urutan pertama ada sayur sawi hijau. Untuk kandungan sawi hijau sendiri, yang pertama ada antioksidan yang mana baik sekali untuk kesehatan. Yang kedua, indols atau senyawa yang bisa menghambat kerusakan sel. Yang ketiga ada karoten. Dan yang keempat, lutein. Yang kelima, zeaxanthin. Dan yang keenam, vitamin A dan C. Untuk manfaat sawi hijau sendiri, yang pertama mempercepat pembekuan darah, dan yang kedua menghambat tulang keropos, yang ketiga memperlancar pencernaan, yang keempat untuk mengatasi kegemukan. Lanjut yang kedua. Pada urutan kedua ada sayur sawi putih. Untuk kandungan sawi putih sendiri, yang pertama vitamin A, yang kedua vitamin C, yang ketiga antioksidan, dan yang keempat mengandung banyak air dan serat. Untuk manfaat sawi putih sendiri, yang pertama menjaga kesehatan mata kenari, yang kedua menjaga daya tahan tubuh kenari, yang ketiga menghambat kerusakan sel, yang keempat menjaga saluran pencernaan, yang kelima mempercepat pembekuan darah, dan yang keenam mengatasi kegemukan. Lanjut yang ketiga. Pada urutan ketiga ada sayur pakcoy. Untuk kandungan sayur pakcoy sendiri, yang pertama ada kalori, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat karbohidrat, yang kelima serat, 6 kalsium, yang ketujuh fosfor, ke-8 besi, ke-9 vitamin A, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Untuk manfaat sayur pakcoy sendiri, yang pertama meningkatkan birahi burung, yang kedua menjaga kesehatan mata, yang ketiga memperkuat tulang, yang keempat memperlancar sistem pencernaan. Lanjut yang keempat. Pada urutan keempat ada sayur selada.
Untuk kandungan sayur selada sendiri, yang pertama ada zat besi, kedua tembaga, ketiga kabol, keempat vitamin A, kelima vitamin C, keenam vitamin K. Untuk manfaat sayur selada sendiri, yang pertama menjaga kesehatan tubuh burung, yang kedua tulang menjadi lebih kuat, yang ketiga meningkatkan kecerdasan burung kenari dalam menangkap bunyi untuk ditirunya. Lanjut yang kelima. Pada urutan kelima ada sayur kol. Untuk kandungan sayur kol sendiri, yang pertama ada kalori, yang kedua protein, yang ketiga karbohidrat, yang keempat vitamin A, yang kelima vitamin K, yang keenam vitamin C. Untuk manfaat sayur kol sendiri, yang pertama kaya akan kandungan antioksidan, yang kedua membantu mengendalikan tekanan darah, yang ketiga membantu mencegah pendarahan, yang keempat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang kelima meningkatkan kesehatan tulang. Lanjut yang keenam. Pada urutan yang keenam ada sayur brokoli. Untuk kandungan sayur brokoli sendiri, yang pertama ada kalori, kedua karbohidrat, yang ketiga air, keempat protein, kelima gula, keenam serat, ketujuh lemak, kedelapan kalsium, kesembilan magnesium, ke-10 zat besi, ke-11 fosfor, ke-12 potasium, ke-13 sodium, ke-14 seng, yang ke-15 ada vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Untuk manfaat sayur brokoli sendiri, yang pertama mengenyangkan burung kenari, yang kedua menyehatkan burung kenari, yang ketiga bagus untuk kesehatan tulang, yang keempat mengobati penyakit jantung, yang kelima mampu mempertajam mata, yang keenam mampu memperindah bulu, yang ketujuh mencegah stres, yang kedelapan membuat kenari cepat gacor. Lanjut yang ketujuh. Pada urutan yang ketujuh ada sayur timun. Untuk kandungan sayur timun sendiri, yang pertama air, yang kedua kalori, yang ketiga protein, yang keempat karbohidrat, yang kelima serat, yang keenam gula, yang ketujuh vitamin A, C, K, B6, dan yang ke-8 magnesium, ke-9 kalsium, ke-10 fosfor. Untuk manfaat sayur timun sendiri, yang pertama mengatasi kegemukan, yang kedua sebagai pakan alternatif, yang ketiga melancarkan pencernaan, yang keempat menurunkan birahi, yang kelima menjernihkan suara, yang keenam membuat warna bulu cerah. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ada sayur gambas. Untuk kandungan sayur gambas sendiri, yang pertama gula, kedua serat, yang ketiga karbohidrat, yang keempat lemak, kelima protein, keenam air, ketujuh zinc, ke-8 natrium, ke-9 kalium, dan yang ke-10 fosfor. Untuk manfaat sayur gambas sendiri, yang pertama melancarkan sistem pencernaan kenari, kedua mengatasi gangguan pernafasan kenari, ketiga mengatasi radang tenggorokan pada kenari, yang keempat menjaga penglihatan kenari, yang kelima obat cacingan buat burung kenari, yang keenam antioksidan kenari, yang ketujuh menstabilkan birahi kenari, yang kedelapan mengatasi kegemukan tubuh kenari, yang kesembilan menurunkan rasa panas pada tubuh kenari, yang ke-10 memancing kenari cepat bunyi, yang ke-11 meningkatkan stamina kenari, yang ke-12 menjaga kesehatan bulu dan kulit kenari. Lanjut yang ke-9. Pada urutan ke-9 ada sayur jagung. Untuk kandungan sayur jagung sendiri, yang pertama ada protein, yang kedua lemak, yang ketiga air, yang keempat besi, kelima magnesium, ke-6 fosfor, ke-7 mangan, ke-8 kalium, ke-9 zinc,
Ke-10 vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan vitamin C. Untuk manfaat sayur jagung sendiri, yang pertama sebagai sumber kalori, yang kedua menghindari resiko wasir, yang ketiga menambah kekebalan tubuh, yang keempat menjaga kesehatan jantung, yang kelima mencegah anemia, yang keenam meningkatkan birahi burung, yang ketujuh menambah nafsu makan, yang kedelapan membantu memperbaiki kualitas suara. Lanjut yang ke-10. Pada urutan yang ke-10 ada sayur wortel. Untuk kandungan sayur wortel sendiri, yang pertama ada vitamin A, yang kedua ada alfa karoten, yang ketiga ada beta karoten, dan yang keempat ada lutein. Untuk manfaat sayur wortel sendiri, yang pertama membersihkan zat yang berbahaya dan bersifat racun dalam tubuh burung, yang kedua menjaga kesehatan mata kenari, yang ketiga mampu memberikan pengaruh baik terhadap perkembangan warna bulu kenari. Untuk cara penyajiannya sendiri, bisa dikukus terlebih dahulu biar lunak atau disajikan dalam bentuk tepung. Lanjut yang ke-11. Pada urutan yang ke-11 ada sayur toge. Untuk kandungan sayur toge sendiri, yang pertama ada protein, yang kedua mineral, yang ketiga asam amino, yang keempat vitamin A, yang kelima vitamin C. Untuk manfaat sayur toge sendiri, yang pertama meningkatkan metabolisme tubuh burung kenari, yang kedua menjaga daya tahan tubuh burung kenari, yang ketiga melancarkan sistem pencernaan, yang keempat membuat burung kenari lebih subur dalam hal bereproduksi, yang kelima meningkatkan birahi burung. Lanjut yang ke-12. Pada urutan yang ke-12 ada sayur tomat. Untuk kandungan sayur tomat sendiri, yang pertama ada antioksidan, yang kedua ada polifenol, yang ketiga ada vitamin A, yang keempat vitamin C. Untuk manfaat sayur tomat sendiri, yang pertama memperkuat tulang, yang kedua melancarkan kicauan burung, yang ketiga penguat pigmen warna, yang keempat menebalkan bulu burung, yang kelima menambahkan nafsu makan, yang keenam mengatasi gangguan pencernaan, yang ketujuh mengatasi gangguan tenggorokan, dan yang kedelapan menurunkan birahi. Lanjut yang ke-13. Pada urutan yang ke-13 ada daun mengkudu. Untuk kandungan daun mengkudu sendiri, yang pertama ada air, yang kedua energi, yang ketiga fosfor, yang keempat kalium, yang kelima kalsium, yang keenam karoten. Untuk manfaat daun mengkudu sendiri, yang pertama membuat suara kicau kenari semakin merdu, yang kedua mengobati suara serak, yang ketiga melancarkan pencernaan kenari, yang keempat mengobati alergi, yang kelima meningkatkan kualitas suara, yang keenam menambah nafsu makan burung, yang ketujuh memulihkan sel tubuh burung kenari, yang kedelapan menghilangkan lendir kenari, yang kesembilan mencegah penyempitan pembuluh nadi, yang ke-10 meningkatkan produktivitas burung kenari. Lanjut yang ke-14. Pada urutan yang ke-14 ada daun binahong. Untuk kandungan daun binahong sendiri, yang pertama ada saponin, yang kedua alkaloid, yang ketiga pilifenol, yang keempat minyak atsiri, yang kelima protein, yang keenam asam alenolik, yang ketujuh air. Untuk manfaat daun binahong sendiri, yang pertama membuat burung kenari aktif, yang kedua memulihkan stamina kenari, yang ketiga mengatasi gatal pada kenari, yang keempat menghangatkan burung kenari, yang kelima menyembuhkan penyakit senot, yang keenam memulihkan stamina kenari, yang ketujuh mengatasi suara serak kenari, dan yang kedelapan memperkuat pernapasan kenari. Lanjut yang ke-15. Pada urutan yang ke-15 ada daun ginseng Jawa. Untuk kandungan daun ginseng Jawa sendiri, yang pertama ada minyak astiri, yang kedua steroid,
Yang ketiga, vitamin A. Yang keempat, alkaloid. Yang kelima, tanin. Untuk manfaat daun ginseng Jawa sendiri, yang pertama, membantu melancarkan peredaran darah. Yang kedua, meningkatkan durasi kerja burung kenari. Yang ketiga, meningkatkan stamina burung kenari. Yang keempat, membantu memulihkan pasca sakit. Yang kelima, merangsang kenari agar dapat mengeluarkan suara dengan durasi panjang dan rajin. Yang keenam, meningkatkan nafsu makan burung kenari. Lanjut yang ke-16. Pada urutan yang ke-16 ada daun krokot. Untuk kandungan daun krokot sendiri, yang pertama ada omega 3, yang kedua ada asam linolenat, yang ketiga ada kalsium, yang keempat kalium, yang kelima vitamin A, yang keenam asam amino, dan yang ketujuh vitamin B kompleks. Untuk manfaat daun krokot sendiri, yang pertama mendongkrak kualitas power dan durasi burung kenari ketika di lapangan. Yang kedua, membuat kenari semakin kacor. Yang ketiga, mengatasi kenari cacingan. Lanjut yang ke-17. Pada urutan yang ke-17 ada buah apel merah. Untuk kandungan buah apel merah sendiri, yang pertama ada mineral, yang kedua ada antioksidan, yang ketiga ada serat yang tinggi, yang keempat zat tanin, kelima baron, keenam fluorid, yang ketujuh zat kuartin, yang kedelapan asam, yang ke-9 ada vitamin A, C, B1, B2, B3, B5, B6, dan B9. Kemudian untuk manfaat buah apel merah sendiri, yang pertama sebagai ekstra nutrisi, yang kedua membantu sistem pencernaan, yang ketiga menjaga kepadatan tulang, yang keempat menghindari dari bakteri jahat, yang kelima sebagai penguat daya tahan tubuh, yang keenam mempertajam mata burung kenari. Lanjut yang ke-18. Pada urutan yang ke-18 ada buah pisang. Untuk kandungan yang ada di buah pisang sendiri, yang pertama ada potasium, kedua kalium, ketiga serat, keempat zat besi, kelima magnesium, keenam karbohidrat, yang ketujuh ada vitamin A. Kemudian manfaat buah pisang sendiri, yang pertama melancarkan saluran pencernaan, yang kedua mengendalikan kadar gula darah, yang ketiga membuat burung tidak mudah stres, yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh burung kenari, yang kelima menyehatkan tulang burung kenari. Lanjut yang ke-19. Pada urutan yang ke-19 ada buah mengkudu. Untuk kandungan buah mengkudu sendiri, yang pertama ada air, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin A, yang kelima vitamin C, yang keenam niacin, yang ketujuh karbohidrat, dan yang kedelapan ada serat. Untuk manfaat buah mengkudu sendiri, yang pertama membuat suara kicauan lebih kencang, yang kedua menambah stamina burung, yang ketiga mengobati infeksi dan mempercepat penyembuhan luka pada burung kenari, yang keempat sebagai obat alergi, yang kelima meningkatkan produksi telur pada burung kenari. Lanjut yang ke-20. Pada urutan yang ke-20 ada buah pir. Untuk kandungan buah pir sendiri, yang pertama ada vitamin A, yang kedua vitamin C, yang ketiga vitamin E, yang keempat vitamin K, yang kelima nutrisi, yang keenam karbohidrat, yang ketujuh protein, dan yang kedelapan ada serat. Untuk manfaat buah pir sendiri, yang pertama membuat burung kenari menjadi gacor dan ngotot, yang kedua melancarkan peredaran darah, yang ketiga membuat kenari tidak mudah obesitas atau tidak mudah terserang lemak, yang keempat membuat burung tidak mudah stres, yang kelima membuat tubuh burung menjadi fresh dan berstamina, yang keenam membuat burung lebih sehat serta lincah, yang ketujuh menambah nafsu makan,
Yang ke-8, memperlancar pencernaan pada burung kenari. Lanjut yang ke-21. Pada urutan ke-21 ada buah pepaya. Untuk kandungan buah pepaya sendiri, yang pertama ada antioksidan, yang kedua vitamin C, yang ketiga serat, yang keempat kalsium, kelima folat, yang keenam potasium, dan yang ketujuh ada magnesium. Untuk manfaat buah pepaya sendiri, yang pertama memperlancar sistem pencernaan, yang kedua sebagai cadangan energi, yang ketiga memperbaiki daya tahan tubuh burung kenari. Lanjut yang ke-22. Pada urutan ke-22 ada telur ayam. Untuk kandungan telur ayam sendiri, yang pertama ada protein, yang kedua lemak jenuh, yang ketiga kolesterol, yang keempat enzim, dan yang kelima ada zat kapur. Untuk manfaat telur ayam sendiri buat burung kenari, yang pertama mengembalikan tenaga dan stamina burung kenari sehingga tidak gampang lemes dan loyo. Yang kedua, membantu menggemukkan burung kenari yang kurus. Yang ketiga, membantu menaikkan birahi burung kenari. Yang keempat, mampu menguatkan tulang dan paruh burung kenari. Lanjut yang ke-23. Pada urutan yang ke-23 ada telur bebek. Untuk kandungan telur bebek sendiri, yang pertama ada protein, yang kedua ada vitamin A, vitamin E, dan vitamin D. Kemudian yang ketiga mineral, yang keempat kalori, dan yang kelima lemak. Untuk manfaat telur bebek sendiri untuk burung kenari, yang pertama melindungi kesehatan mata, dua mengoptimalkan fungsi otak, yang ketiga meningkatkan sistem imun tubuh burung kenari, yang keempat membantu menggemukkan burung yang kurus, yang kelima mengembalikan tenaga dan stamina burung kenari. Lanjut urutan yang ke-24. Pada urutan yang ke-24 ada telur puyuh. Untuk kandungan telur puyuh sendiri, yang pertama ada kalori, yang kedua lemak, yang ketiga karbohidrat, yang keempat protein, yang kelima kolesterol, yang keenam sodium, yang ketujuh vitamin A, kedelapan kalsium, kesembilan zat besi, dan yang ke-10 potasium. Untuk manfaat telur puyuh sendiri untuk burung kenari, yang pertama menaikkan birahi burung kenari, yang kedua menambah stamina burung kenari, yang ketiga membuat burung lebih rajin berkicau, yang keempat mengatasi gangguan pencernaan pada burung kenari, yang kelima mempercepat pertumbuhan burung kenari, yang keenam menjaga kesehatan burung kenari, yang ketujuh membuat tubuh kenari lebih berisi, yang kedelapan menyembuhkan stres pada burung kenari, yang kesembilan mempercepat penyembuhan penyakit pada burung kenari, yang ke-10 memperbaiki gizi burung kenari. Oke, itu dia tadi extra fooding, sayur, buah, dan telur yang bagus buat burung kenari tentunya. Untuk pemberiannya sendiri bisa teman-teman sesuaikan atau diberikan secara bervariasi. Semisal hari ini teman-teman mengasih caisim atau sawi hijau, kemudian hari besoknya teman-teman bisa mengasihnya dengan sayur pakcoy, jagung, apel merah, ataupun bisa mengasihnya dengan telur puyuh. Untuk telur puyuh sendiri, teman-teman cukup mengasihnya 2 kali dalam 1 minggu, karena telur puyuh jika diberikan setiap hari bisa menyebabkan kenari kegemukan. Tentunya jika sudah kegemukan tidak baik untuk kesehatan burung kenari itu sendiri. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Dan apabila ada saran kritik yang membangun, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar biar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya tentunya.
Cukup sekian, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.